Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya senang sekali kita dapat menjadi sahabat PSI di live streaming kita dalam talk show yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera. Sebagai informasi, Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan ini berlokasi di Jalan Kolonel Haji Berlian, kilometer 6 Palembang. Terima kasih kepada sahabat RSKM yang telah menyempatkan diri untuk menyaksikan show yang diselenggarakan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, Dr. Dianda Meria, spesialis mata konsultan, juga ada Dr. Endang Marginisi, spesialis penyakit dalam. Dan, Rumah Sakit Khusus Mata di Sumatera Selatan saat ini hadir untuk memberikan informasi yang tentunya berkaitan dengan ilmu kesehatan mata. Harapkan informasi-informasi yang akan kita berikan nanti dapat bermanfaat dan membantu sahabat RSKM. Baiklah, untuk informasi hari ini bertepatan dengan tanggal 12 November dan biasa diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Jadi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Baiklah, untuk topik kita pada hari ini kita akan membahas mengenai diabetic eye disease. Jadi ini merupakan salah satu penyakit yang penyakit diabetes yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada penglihatan pada mata. Jadi mungkin nanti untuk memulainya dok ya, nanti kita dari diabetesnya dulu dok ya yang akan kita bahas, mungkin dari Dr. Endang dulu, kemudian dilanjutkan ke Dr. Dian dok ya. Dr. Endang akan membahas sekilas tentang diabetes mellitus, kemudian Dr. Dian akan melanjutkan mengenai komplikasi yang timbul dari diabetes mellitus itu sendiri dan pengaruhnya terhadap mata. Baik, sebelumnya nanti saya ingin mengingatkan kepada sahabat RSKM, bagi sahabat RSKM yang mungkin ada atau memiliki pertanyaan, dapat nanti mengajukan pertanyaan dan mungkin akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Caranya dengan memasukkan pertanyaan pada kolom komentar yang telah tersedia di Instagram live streaming kita pada hari ini. Baik, langsung saja ya, kita persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Endang Marginisi, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Endang, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Neva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSKM Provinsi Sumatera Selatan yang tercinta, yang berbahagia. Kembali kita ketemu di acara live streaming yang selalu diadakan untuk menambah wawasan kita mengenai penyakit mata khususnya dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan mata. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa di sini topiknya saat ini adalah diabetes. Mungkin sahabat sudah mengenal dan bahkan mungkin paham apa itu diabetes. Jadi sebenarnya diabetes itu kalau kita ketahui ya, ini Dokter Dian yang cantik cerita ini nanti akan mengulas tentang komplikasi-komplikasi di bagian mata. Saya hanya sedikit mengingatkan pencegahan supaya tidak terjadi ke mata. Intinya bahwa diabetes itu kita ketahui sebenarnya ada dua, sahabat. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, bisa juga ada yang menggolongkan menjadi diabetes tipe lain, biasanya pada kehamilan, muncul diabetes. Nah, yang diabetes tipe 1 ini kita ketahui semua mungkin yang sahabat bahwa terjadinya karena gangguan dari produksi insulin sendiri. Jadi sudah terganggu di kelenjar pankreasnya. Jadi otomatis insulinnya nggak ada. Jadi penyebabnya biasanya dari autoimun. Jadi dari autoimun, dan ini sering kita dapatkan pada pasien anak-anak atau usia muda di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun. Kadang pasien, kok saya
tinggi sekali kadar gulanya. Nah, jadi tidak mengetahui anaknya tiba-tiba ada kadar gula yang tinggi, itu diabetes tipe 1. Tapi yang sering kita dapatkan di sehari-hari yang berhubungan dengan mata nanti adalah diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 itu biasanya dia terjadi karena banyak faktor resikonya, karena kekurangan olahraga, aktivitas, kegemukan, obesitas, lemak dalam perut yang lingkar perut yang tinggi, jadi pertimbunan lemak, akhirnya muncullah penyakit-penyakit diabetes yang berbahaya ini. Jadi diabetes tipe 2 ini berlanjut karena dia akan mengalami komplikasi kalau kita diamkan. Jadi komplikasi itu seperti mungkin sahabat banyak mungkin yang tahu bahwa komplikasi dari diabetes ini yang khususnya tipe 2 adalah terjadi di retina, itu bagian dari mata. Jadi pembuluh terjadi kita bagi menjadi pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar terjadinya di jantung, darah. Jadi pasien-pasien diabetes harus waspada terhadap jantung. Faktor risikonya dia akan dengan gula tinggi akan mempengaruhi, akan memperjelek disfungsi endotel. Jadi menyebabkan pembuluh darahnya menjadi tegang, terjadilah hipertensi, terjadilah kolesterol yang tinggi, dislipidemia. Ini sahabat-sahabat harus waspada. Pencegahannya harus benar-benar olahraga teratur, diet yang bagus, banyak gerak. Musim pandemi seperti ini, WFH bukan berarti tidur di rumah, mungkin harus tetap olahraga teratur untuk mencegah yang saya bilang terjadinya komplikasi di jantung. Yang kedua, komplikasi mikrovaskuler. Mikrovaskuler artinya di pembuluh darah kecil. Kita ketahui pembuluh darah kecil ini banyak, salah satunya di mata. Nanti mungkin dokter Dian akan menjelaskan lebih rinci, karena pasien-pasien saya yang sebelum ditangani oleh dokter Dian harus konsul dulu ke yang dalam untuk rumah sakit mata ini. Jadi sahabat mungkin bisa dengan adanya live streaming ini bisa menambah wawasan, berarti harus waspada retinanya. Karena gangguan pada ini, diabetes ini, kadang-kadang pasien tidak mengetahui, hanya kencing sering, haus terus, lapar terus, gangguan penglihatan, tapi tidak mengetahui bahwa dia ternyata DM. Jadi tiba-tiba retinanya sudah, mungkin dokternya nanti bisa sampaikan. Mikrovaskular ini selain di retina di mata, bisa terjadi di gagal ginjal. Jadi terjadilah gagal ginjal. Pasien terpaksa harus hemodialisis atau cuci darah. Sayang sekali bila hal ini terjadi pada keluarga kita. Jadi dengan adanya ini kita edukasi supaya diabetes mellitus ini angka kejadiannya semakin ditekan dan komplikasi-komplikasinya semakin ditekan. Jangan sampai terjadi gangguan pembuluh darah di kaki, biasanya pembuluh darah kecil, terjadilah amputasi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mengikuti live streaming ini harus waspada bahwa kadar gula kita harus setiap saat dikontrol. Mungkin ada beberapa yang tanya, dok, berapa ya dok kadar gula kita sebaiknya ya dok ya? Banyak sekali pertanyaan. Antara perempuan dan laki sama nggak dok? Antara yang tua sama yang muda sama nggak dok? Jadi kalau untuk kadar gula sebelum makan, kadar gula darah normal sebaiknya 70 sampai 130. Tapi kalau dalam keadaan puasa, di dalam ada Association Diabetes Amerika dijelaskan kurang dari 126. Dalam keadaan kadang pasien 2 jam setelah puasa menentukan. Jadi setelah puasa 2 jam setelah makan dicek, kadarnya harus di bawah 140. Nah, hal-hal seperti itu benar-benar harus kita perhatikan sebelum kita menjadi penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit nanti dipaparkan Dian yang lebih banyak, bahwa banyak sekali untuk obat sebelum komplikasi ini. Jadi kalau obat DM itu nanti pasien-pasien juga obatnya jamu-jamuan mungkin kan. Kalau jamu boleh dalam mulut, tapi kalau jamu-jamuan karena pasien, dok saya minum jamu ini, dok saya minum daun ini, jangan. Kadang akhirnya pasien akan jadi ke arah kebutaan, ke arah gagal ginjal kronik yang akhirnya menyebabkan hemodialisa. Mungkin sedikit itu saja, Dr. Nevan. Nanti mungkin banyak sekali yang harus disampaikan dalam diskusi kita. Ini hanya pengantar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekilas penjelasan
Terus dari dokter, sekarang lanjut ke Ferdian ya dok ya. Dokter. Terima kasih Dr. Neva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSKM. Topik kita siang ini mengenai diabetic eye disease. Saya mohon maaf Dr. Ena agak membelakanginya dok. Jadi topik kita siang ini kan diabetic eye disease. Sebelumnya sih sebetulnya kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan diabetic eye disease. Jadi diabetic eye disease ini sebetulnya adalah sekumpulan kelompok permasalahan mata yang diakibatkan oleh penyakit diabetes. Jadi tidak melulu kena ke retina sebetulnya. Jadi dia pertama tuh yang paling terkenal memang namanya retinopati. Itu yang pertama. Kemudian selain retinopati juga bisa menyebabkan glaukoma juga bisa. Kemudian yang ketiga itu juga bisa kena diabetik makular edema. Dan yang terakhir itu sering kita kenal dengan katarak. Nah, kelompok grup yang disebabkan oleh penyakit diabetes ini yang sering terjadi, memang yang paling tinggi adalah retinopati. Tapi sebelum ke retinopati, kita coba bahas dulu ya. Yang pertama katarak. Jadi katarak ini juga pada pasien-pasien penderita diabetes itu lebih 2 kali lebih cepat istilahnya dibanding pasien yang tidak memiliki penyakit diabetes sebelumnya. Kemudian yang kedua glaukom, ini sebenarnya sudah tahap lanjut dari retinopati. Nah, pada retinopati sendiri ini dikenal dengan retinopati diabetik. Pada tipe retinopati diabetik ini dibagi 2, yaitu tipe non-proliferatif dan tipe proliferatif, atau kalau orang NPDR dan PDR gitu. Nah, pada tipe non-proliferatif sendiri itu ada tingkatannya lagi, ada tingkat ringan, sedang, berat gitu. Nah, memang yang menjadi masalah pada pasien-pasien diabetes ini kadang-kadang memang ada istilah maling penglihatan, karena memang ketika terjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Endang bahwa sebetulnya pada pasien-pasien yang memiliki diabetes ini kan terjadi kerusakan mikrovaskular. Makrovaskular tadi sudah dijelaskan ya Dr. Endang ya. Nah, masalahnya di retina ini adalah kena ke mikrovaskular, jadi pembuluh-pembuluh darah kecil. Pada retina itu kan terjadi kebocoran. Nah, ketika terjadi kebocoran, begitupun di pembuluh-pembuluh darah kecil di retina, gitu, sehingga menyebabkan terjadi penumpukan cairan. Memang tahap awal kalau memang dia langsung kena ke makula itu adalah untuk kita melihat sentral. Melihat sentral ini dalam arti kata membaca, gitu ya, nonton TV, aktivitas yang bersifat sentral. Nah, kalau langsung kena ke bagian makula sih, pasien biasanya langsung mengeluh. Itu namanya tadi udem makula yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Tapi pada kasus retinopati diabetik, dia akan kena dari perifer. Jadi perifer itu dari pinggir, kemudian ketika dia sudah kerusakannya sudah banyak di pinggir, sudah banyak, akan ke bagian sentral. Nah, ketika itulah kadang sudah terlambat. Nah, yang paling penting sebetulnya dari retinopati diabetik ini adalah kontrol gula darah. Kalau di kita itu dokternya dikenal dengan istilah ABC. ABC itu apa sih? A-nya itu adalah HbA1c. Jadi dokter pasti akan lihat pada pasien-pasien yang terkena diabetes itu pasti akan rutin ya dokter namanya diperiksa HbA1c-nya. Kemudian B, apa sih B-nya? B-nya itu adalah kontrol blood pressure. Jadi tekanan darah juga ikut mempengaruhi sebagai faktor resiko pada kasus retinopati. Kemudian ketiga C itu apa? Kolesterol. Jadi kolesterol harus dijaga. Itu kita kalau dari mata kita pasti akan konsul ke dokter penyakit untuk langsung men-screening ya, gitu. Karena ini semua terkait ke lifestyle dan faktor-faktor risiko. Dan yang terakhir adalah S itu quit smoking. Jadi smoking juga merupakan risiko memperberat untuk severity level, jadi tingkat keparahan dari retinopati ini sendiri. Kemudian kalau ditanya dok gejala yang dirasakan itu apa sih dok? Tentu saja yang pertama adalah penglihatan kabur. Jadi pasien biasanya akan mengeluh penglihatan kabur. Kemudian yang penting, ini sering banget nih pada saat level glukosnya lagi tinggi itu bisa menyebabkan penurunan penglihatan mendadak.
tapi memang bersifat masih temporary, masih sementara istilahnya. Ketika memang dia udah normal, dia akan membaik lagi. Tapi itu pada kasus-kasus yang onset diabetesnya tidak terlalu lama. Nah, di kita tuh di bagian mata itu sebenarnya tuh pasien yang memiliki manifestasi untuk ada kelainan di mata itu sih kurang lebih 5 tahun dia untuk menyebabkan kena di mata. Tapi studi juga menyatakan bahwa pada diabetes type 1 ya dok ya, itu ketika didiagnosis pertama itu dalam waktu 3 hingga 5 tahun tuh harus screening ke mata. Beda justru sama itu type 2 ketika sudah didiagnosis oleh dokter penyakit dalam bahwa ini adalah diabetes type 2 harus segera memang diperiksa mata. Pemeriksanya gimana sih? Sebenarnya gampang banget, cuma mungkin kalau dokter mata kita butuh di midriasil ya. Midriasil itu memang di pupilnya dilebarkan karena efeknya agak silau dan kabur. Kemudian dokter mata akan melihat kondisi retinanya, apakah sudah mulai terjadi pendarahan. Karena tahap awal pun namanya tipe yang ringan itu pun sudah mulai ada bercak-bercak perdarahan gitu. Dan sebetulnya pada kondisi masih non, jadi ada perbedaan di non proliferatif dan proliferatif. Retina ini kan memiliki lapisan. Nah, ketika kondisi non proliferatif dia masih berada di dalam retina, belum pecah keluar pembuluh darahnya. Nah, ketika dia sudah masuk ke fase proliferatif, dia baru pecah pembuluh darah. Nah, ketika sudah pecah ini sebetulnya sudah cukup terlambat. Dan ketika pecah ini pasien biasanya penglihatan pasti akan lebih jelek. Biasanya pasien akan mengeluhkan floaters. Floaters itu bintik-bintik yang terbang, benda-benda terbang. Kadang-kadang pasien kan sering banget dok, saya lihat benda-benda terbang warna merah, ada yang bilang hitam, dan ini cukup banyak disertai dengan penglihatan kabur. Nah itu sih data DM misalnya sudah 10 tahun dan tidak terkontrol, ya udah itu sih kemungkinan sih sudah menunjukkan perdarahan di dalam bola matanya. Saya rasa itu dulu. Ada lagi dokter Eva? Dokter, mungkin tadi kan sudah dijelaskan ya dok, kata tadi kalau misalnya kadar gulanya tinggi, kadang penglihatannya turun, tapi kadar gula darahnya turun, baik gitu ya. Berarti penglihatannya kadang baik, kadang nggak, tergantung dari gula darahnya itu ya dok ya? Enggak, ini saya perbaiki lagi ya. Jadi itu pada tahap yang masih early. Ketika memang si retinopati ini memang sudah kena di tahap yang proliferatif ya, dia nggak bisa balik lagi. Saya selalu bilang sama pasien, penyakit diabetesnya jahat sekali. Maksudnya jahat itu adalah dia akan sifatnya perlahan gitu, yang menggerogotin lah istilahnya gitu kalau orang awam bilang. Jadi apabila dia memang sudah terkena retina dan sudah, karena ini sifatnya memang jahat, tadi kan ya, inflasi peradangan juga, jadi dia akan membuat retina tuh kontraksi, mata itu berkerut-kerut gitu dokter Eva. Jadi memang kalau memang sudah ke tahap yang proliferatif itu memang udah nggak bisa balik lagi, itu memang udah sifatnya permanen. Nah justru kita bisa cegah, kita bisa maintain itu di tahap non proliferatif tadi. Non proliferatifnya ada 3, ada mild, ringan, moderate, sedang, dan severe. Nah ketika sudah di severe pun treatmentnya tapi sudah berbeda, sudah harus diperlakukan seperti pasien-pasien ke proliferatif. Tapi memang ya, yang menjadi masalah kalau saya perhatikan pasien-pasien diabetes mellitus ini memang satu support keluarga, kemudian dari diri pasiennya sendiri kadang-kadang memang sudah istilahnya itu sudah depresi ya, bukan depresi kayak udah harapannya betul, dan itu sangat mempengaruhi betul, dan itu sangat mempengaruhi gula darahnya ya dok ya. Gimana dokter Ena? Ya kalau kata dokter Dian sering diponcolkan ke saya bolak-balik dokter Eva, jadi setiap mau makan gulanya pasti tinggi. Saya bilang harus sebenarnya pengobatan pada DM ini dokter Eva, dokter Dian, kita tahu ada 3 pilar. Jadi orang tuh mikirnya hanya obat saja, padahal salah. Obat itu ada 3. Nomor 1 adalah diet tadi, pola hidup yang bagus. Nomor 2 olahraga, baru nomor 3 obat-obatan medikamentosa. Jadi untuk dia sendiri mungkin sahabat yang menyaksikan live streaming ini, untuk penjelasan ingat 3 pilar seperti yang bahwa 1 adalah diet, nomor 2 olahraga, 3 baru obat. Jadi mungkin itu dokter yang mempengaruhi dari gulanya naik, akhirnya nggak jadi dilakukan tindakan, terpaksa mundur.
Nah, mungkin nanti untuk psikis yang ditanyakan dokter Dian itu sangat mempengaruhi, karena secara teori dia juga akan meningkatkan kadar glukosa. Iya, jadi tadi dokter Eva kembali lagi ke durasi waktu tadi. Pasien kan sering sekali nih bilang, dok, tapi gula darah saya udah bagus loh. Gitu. Dok, kok penyataan saya masih kabur sih dok? Saya gula saya udah bagus kok dok gitu. Iya, bagusnya sekarang. Sedangkan peristiwa kasus diabetes ini kan udah kronis gitu. Dia tidak akan membuat efek di mata kalau 1 tahun tuh enggak. Jadi karena kalau sampai saya sama pasien sudah berapa lama menderita diabetesnya, pasien karena baru dok baru 2 tahun, nggak akan mungkin. Itu dia baru tahunnya baru setahun. Kemungkinan ya dok Renan ya mungkin ya 5 tahun sebelumnya dia sudah ada tapi tidak pernah periksa. Jadi juga nggak sadar ya dok kalau dia sudah menderita DM sebelumnya ya. Betul. Jadi mungkin lebih ke awareness ya dokter Renan ya mengenai diabetes ini ya. Jadi kadang pasien juga selain awareness dia merasa benar tadi yang disampaikan dokter Dian, dokter Eva, kok meskipun gula sewaktu saya kadang pasien merasa saya nyaman ini gulanya rendah bawah 140, tapi jangan salah, kadang kita mereka gula darah bagus saat ini itu belum tentu menunjukkan bahwa kadar gula kita terkontrol. Jadi ada pemeriksaan yang mungkin saya lupa, A1C, jadi HbA1c itu untuk lebih tepatnya karena dia tidak dipengaruhi oleh kadar gula sewaktu dan dia lebih pada 3 bulan yang lalu pun kita lihat oh memang kadar gula darah kita oke. Jadi mungkin dokter Dian yang tadi pasien-pasien juga mengeluh kok saya meskipun sudah terkontrol tapi mata nggak bisa melihat, ya itu hubungannya dengan A1C tadi karena A1C-nya mungkin masih di atas 7. Oh ya, satu lagi bahwa kadar tadi yang saya sampaikan kadar gula untuk teman-teman mungkin bisa cek A1C HbA1c. Jadi dengan A1C yang terkontrol ini akan mencegah terjadinya komplikasi di mata. Ya, dokter Eva, ada yang ini kira-kira? Untuk mau tanya ke dokter Dian dulu ya mungkin dok ya. Untuk penanganannya sendiri dok kalau sudah mengalami diabetes itu seperti apa? Belum menjelaskan. Kalau untuk tadi saya bilang ya dokter Eva ini kan common loop ya. Kalau memang kenanya katarak tanpa kena bagian retina, kita bisa lakukan tindakan ekstraksi katarak, kita buang kataraknya ganti dengan lebar. Nah pada kasus retinopati ini memang yang pertama buat saya sebenarnya dari semua treatment yang pertama seperti yang saya tadi ada pilar. Yang utama itu adalah sebetulnya lifestyle gitu loh. Ya gaya hidup, jadi seperti kontrol diet, kemudian olahraga. Jadi kalau misalnya saya ditanya, saya nggak bosan-bosannya bilang gitu terus sama pasien. Ya, tapi soalnya kadang pasien ini di mindset mereka obat ya dokter Eva. Pasien ini sangat merasa bahwa obat itu segala-galanya gitu. Padahal utama itu adalah tadi faktor stres itu penting sekali tuh. Kadang-kadang pasien tidurnya susah gitu ya, stres mikirin mata nggak bisa lihat gitu. Jadi ya udah kayak apa ya ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi yang penting adalah ya tadi lifestyle. Ya olahraga, berhenti merokok gitu ya, itu yang utama nih. Kalau pasien udah sadar itu kita juga enak edukasinya dokter Eva. Yang pertama, yang kedua adalah baru kita dari medikamentosa dari matanya. Kalau memang terkena kasusnya misalnya udem makula, jadi pembengkakan di daerah pusat sentralnya, kita melakukan tindakan injeksi suntikan di mata, suntikan anti VEGF. Saat ini untuk Regen sudah cukup banyak pilihan ya. Bisa dari macam-macam lah pokoknya nanti ya bisa ini untuk suntikan di mata, dan suntikan itu mesti dilakukan di monitoring. Jadi kebetulan di rumah sakit khusus mata kita punya alatnya, kita punya mesin OCT. Jadi apa sih OCT ini? Optical Coherence Tomography. Ini suatu mesin untuk suatu alat untuk melihat lapisan ketebalan retina. Jadi alat ini akan membantu kita pada pasien-pasien diabetesnya itu akan bisa lihat lapisan ketebalan retinanya. Ketika memang normalnya di bawah 250, ketika kita lihat tinggi, kemudian mulai terbentuk udem atau pembengkakan di makula, kita bisa lakukan tindakan injeksi tadi. Kita akan sarankan tindakan itu. Dan tindakannya bukan cuma sekali, karena obat ini bertahan 4 hingga 6 minggu. Jadi akan di follow up. Jadi memang istilahnya bukan hanya pasien sebetulnya yang bosan dokter Endang ya datang ke rumah sakit. Kita pun sebagai dokter kalau sama pasien DN ini seperti menikah sama pasien seumur hidup gitu loh. Jadi
dia juga memang perlu apa ya, kita pasti memang butuh komunikasi yang baik lah sama pasien. Jadi jangan bosan-bosan sih. Karena untuk pemeriksaan udim makula ini memang perlu pemeriksaan yang serial. Jadi setiap bulan kita lihat dan kita juga sama obatnya gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi perdarahan di seluruh area retina, tadi saya bilang itu tindakannya laser. Di rumah sakit mata juga ada tindakan laser globulasi. Buat apa sih tindakan laser ini? Untuk mematikan yang area-area yang banyak perdarahan tadi, supaya ya dia mana kerusakannya. Jadi kerusakannya cukup sampai di situ saja. Namun apabila memang kerusakannya ternyata sudah lebih berat lagi, ini diperlukan tindakan operasi namanya vitrectomy, seperti pada kasus-kasus perdarahan vitreous, perdarahan dalam bola mata, atau sudah terjadi traksi itu tadi saya bilang tarikan di retina gitu. Dan di rumah sakit mata juga kita sudah cukup lama ya kita melakukan tindakan vitrectomy. Demikian dokter. Mungkin sekarang kita beralih ke pertanyaan dari sahabat kami. Mungkin ada yang sudah mengajukan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini dok ya, dari Rionose 2020 mau tanya dok, kalau pasien yang rutin minum obat diabetes perlu pemeriksaan rutin nggak untuk mencegah kebutaan? Mungkin ke ya dok ya. Iya, untuk sahabat Rionose 2020. Jadi kalau sudah dinyatakan diabetes, berarti kan saya bilang tadi kan hanya obat. Ya diet, lifestyle tadi yang disampaikan kemudian olahraga tentunya. Ada yang saya jelaskan bahwa ini tadi kan ada kompresi ke mata, ke jantung. Tentu pasti perlu pemeriksaan mata rutin, wajib hukumnya. Sama dengan pemeriksaan di penyakit dalam, kolesterol harus 3 bulan sekali, karena dia akan mempengaruhi yang saya bilang tadi. Dengan dia sudah terdiagnosis sebagai diabetes, sahabat, harus semua organ tubuh kita harus dijaga. Jadi tetap biasanya kalau dari saya selalu konsul ke dokter Dian. Pasien-pasien yang kadar gulanya mulai terkontrol, pemeriksaan matanya juga tetap 3 bulan sekali. Selain kolesterol dan profil lipid yang lain. Kalau di rumah sakit mata ini semuanya sudah siap, sudah ada pemeriksaan semuanya, jadi semuanya sudah dijalankan. Jadi itu rutin, ya, jadi paling 3 bulan ya, sahabat Riono. Oke, mungkin ada teman dari dokter Dian. Karena pasien saya pun datang dengan keluhan penglihatan kabur. Begitu saya lihat, loh ini bengkak ini retinanya atau ada perdarahan. Mulai saya curiga ini suatu udim makula, pembengkakan makula yang diakibatkan oleh DM. Dan pasien denial, nggak ada dok, saya nggak punya DM. Nah, kita konsultasi penyakit dalam baru dekat diagnosisnya itu DM. Jadi memang kadang-kadang dokter Endang ya, beberapa pasien ini justru nggak dapat dari penyakit dalam dulu. Kadang-kadang dia nggak menyadari yang namanya mungkin yang pipis ya doknya di malam BAB, buang air kecil di malam hari lebih sering. Itu kadang-kadang memang nggak sadar ya. Nah untuk ininya sendiri rutin ya. Jadi pasien-pasien penyakit dalam pun yang kita periksa tidak ada kelainan di retina, itu kita tetap mewajibkan minimal 1 tahun sekali. Ya, maka dari once year, gitu. Jadi 1 tahun itu 1 kali minimal pemeriksaan untuk diabetes fundus. Jadi matanya dimediasi untuk melihat di retinanya. Mungkin lanjut ya ya ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Diantara 2020. Dok, mau tanya, apakah semua pasien dengan diabetes memiliki risiko kelainan mata? Tadi sudah dibahas sebelumnya, jadi memang apakah semua pasien dengan diabetes memiliki risiko kelainan mata? Oh iya, jadi kalau faktor risiko tentu saja gitu loh. Tapi kenanya ke mana nih kita nggak tahu. Tahap yang paling early tadi saya bilang adalah katarak. Jadi mungkin kalau orang yang normal dapat katarak di usia ya 50 tahun, 45 ke atas lah, up to 40 lah ya gitu. Pada pasien-pasien dengan yang memiliki diabetes dia akan kena di bawah itu. Jadi di bawah usia 40, kadang 35, kita kadang ketemu loh,
oh ini udah katarak gitu ya dokter Neva ya, usianya masih early sekali, masih 30-an. Ternyata kita cari penyebab, oh iya ternyata dia memang pasien DM tipe 1, mungkin tipe 2 yang lebih cepat dapatnya seperti itu. Itu yang kebetulan yang memang katarak. Tapi kalau ditanya faktor risiko lain, tentu saja, dan durasi memang menentukan. Jadi kalau ditanya memiliki risiko, iya, terutama dipengaruhi oleh durasi, berapa lama dia berita DM, dan kontrol si blood pressure sama gula darah dan kolesterol tadi. Semakin lama semakin berisiko, dan apabila terabaikan ya dok, mungkin tidak sadari, maka akan semakin parah pas ketemunya nanti ya dok ya. Dok, mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya ya dok ya, mungkin untuk penanganannya tadi dok. Jadi kan sudah dijelaskan ada beberapa macam penanganannya. Jadi untuk prognosis ke depan itu gimana sih dok? Apakah ada harapan untuk membaik atau mungkin katanya saja? Lagi mungkin tadi ya kepada tahap mana yang tadi bisa. Baik, kalau kita bahas masalah prognosis itu prediksi ya sahabat RSKI. Jadi kalau tanya prediksi, benar. Jadi pertama kali tergantung dari baseline visus. Dan visus ini apa sih? Pada saat visus tuh kita cek mata ya, di saat awal kali datang itu yang pertama, dan kedua kondisi atau derajat dari kerusakan retinanya sendiri. Dan saya selalu berkali-kali bilang sama pasien adalah lifestyle. Kontrol lifestyle, gula darah, karena itu sangat mempengaruhi kondisi retinanya. Jadi pada kasus yang masih di derajat non proliferatif, istilahnya perdarahannya belum sampai keluar, harapannya sih sebetulnya cukup baik. Tapi sekarang adalah bagaimana nih berusaha untuk mempertahankan kondisi ini hanya di non, jangan sampai dia ke proliferatif. Itu yang menjadi PR. Jadi memang kalau masih di tahap mild atau ringan sama sedang, itu sih harapannya baik sekali. Jadi kalau misalnya sekarang pasien tuh datang gini ya, datang kondisi istilahnya tuh becek tuh, aduh darah banyak gitu ya, agak becek lah istilahnya. Itu bisa kita bikin dry, bisa jadi kering. Kita laser, dan ingat kontrol ketat gula darah, kontrol ketat tekanan darah, kemudian kolesterol. Begitu dia memang mengatur atau mengontrol rutin ke dokter penyakit dalam. Kemudian bukan cuma itu sih, juga harus kontrol ketat diet. Mungkin dia datang ke dokter gizi gitu ya, benar-benar diatur pola makannya. Nah, itu sih insya Allah sih sebetulnya sih sangat menjanjikan gitu loh. Baik, prediksi depannya baik. Tapi yang di lapangan yang terjadi adalah nggak seperti itu sih ya dokter Enang ya. Karena memang diabetes nih, saya nggak ngerti dokter Enang ya, dia memang mempengaruhi sekali ya dok ya. Kalau saya perhatikan kan memang kadang-kadang memang pasien-pasien DM ini memang kembalinya memang ke psikis ya dokternya Pak. Ketika memang dia kena mata, nah memang ya jadinya agak masalah selalu keluarga, kita harus kasih semangat gitu, ajak jalan pagi, itu penting juga tuh. Mau jalan pagi, jalan sore terserah, pokoknya ya diajak olahraga, nggak perlu lari lah, makanya juga udah nggak terlalu tekan, tapi diajak lah jalan gitu loh, kena matahari. Ya sebelum tadi seperti dokter Endang katakan, terkena nefropati atau kena ginjal, kemudian neuropati. Bisa kena neuropati ya dokter Endangnya gitu. Ya, kasusnya untuk neuropati. Mungkin karena kita ini topiknya diabetes eye disease ya sahabat, saya nggak terlalu melebar. Nanti tentang matanya malah sedikit yang didapat. Jadi saraf juga sama. Kemarin itu pasien-pasien dokter Dian itu malah kalau ke poli saya, selain kontrol mata, konsulnya ke ini saraf juga. Kenapa semutan? Kenapa kebas? Nah itu salah satu komplikasi dari diabetes. Dokter Neva. Baik. Sekarang mau tanya ke dokter Dian ya. Untuk diabetes eye disease ini kan memang diabetes yang memang banyak. Untuk mata yang terkena. Baik, ini kan diabetes ini suatu kelainan sistemik. Yang namanya kelainan sistemik kan, maksudnya sistemik di tubuh ya gitu. Yang namanya kelainan sistemik dia akan kena dua mata. Jadi itulah kadang-kadang nih pasien datang yang pertama mata kanan. Jadi jangan harus didilatasi atau harus dimidriasi itu dua mata. Pasien diabetes harus kedua mata harus dilakukan pemeriksaan. Jangan cuma satu mata, karena satu mata kena, mata sebelahnya juga kena.
tapi derajatnya yang kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang ditemukan yang satu masuk ke tahap yang udah cukup berat, yang satunya masih agak baik gitu. Kadang-kadang juga kalau yang udah berat sekali ini, udah paling istilahnya ya kita konservatif itu kadang-kadang pasien datang udah tinggal penglihatan cuma 1 meter gitu ya. Ya udah kita sangat kasih edukasi ke pasien bahwa ya ini harus dijaga mata sebelahnya gitu loh, karena yang kanan misalnya kanan udah kena, tinggal yang kiri, jadi yang kiri harus ekstra lebih aware gitu. Jadi kalau ditanya dua-duanya, oh iya karena ini suatu kelainan sistem. Dua-duanya bisa kena, cuman mungkin memang ketika berat nanti bisa beda, yang lebih berat dulu bisa sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri ya. Betul, Ya, gitu betul, ya. betul. Mungkin ke dokter Endang ya dok ya. Silakan. Mau bertanya dok, untuk diabetes itu sendiri ya dok ya. Jadi ini kan sebenarnya ada hubungannya juga dengan faktor resiko yang ada riwayat keturunan gitu dok ya. Apakah dok orang yang memiliki riwayat keturunan itu pasti kena diabetes dok? Ya dokter Neva ya, pertanyaannya bagus. Jadi ini pasien-pasien itu sering bertanya juga ke saya, dok saya ada nggak ada ya orang tua saya yang DM? Sering banget denial yang tadi disampaikan dokter Dian tadi. Nggak ada DM, dok orang tua saya juga nggak ada. Jadi apa kok tiba-tiba saya kena DM kena? Jadi pasien tadi disampaikan dokter Dian, biasanya langsung psikisnya langsung jelek. Jadi tadi saya jelaskan bahwa selain pola hidup yang kurang bagus, sebenarnya keturunan salah satunya. Tapi bisa dicegah. Mungkin saya tadi tidak menyampaikan pencegahannya karena mungkin banyak materi yang harus di mata. Jadi bisa dicegah dokter Neva sebelum terjadi diabetes. Jadi pada pasien yang keturunannya dia ada, belum tentu dia akan terjadi. Karena tadi saya bilang lifestyle itu dicegah. Jadi sebelum dia kena, wah orang tua saya nih sudah ada, maaf ngomong, aku harus hati-hati nih sahabat dengan orang tua, karena secara teori bila orang tua kita terutama ibu 50% anaknya pasti kena DM. Tapi bukan berarti kita langsung takut, wah saya kena DM nanti saya kena. Bukan sahabat ya, ingat, jadi dengan lifestyle yang bagus, pola makan yang bagus, olahraga teratur, jaga tubuh jangan terlalu gendut, terutama obesitas sentral ya sahabat ya, itu akan mencegah diabetes mellitus. Jadi oleh dokter Neva, keturunan tidak menjamin segalanya. Jadi bisa dia tidak juga kena. Berlawanan, saya nggak ada keturunan DM, tapi kok saya DM nih, saya bilang pola makan dia fast food, ya model saya ini dokter Dian, semua online dijual. Nah, karbo, kalori. Saya tidak ada orang tua, tapi dia kena. Pada usia muda banyak sekali karena nggak dijaga lifestyle, nggak jaga makanan, fast food semua dokter Dian. Sahabat, tolong diingat itu. Tidak selalu ya dok, Ya, ada riwayat orang tuanya atau keluarga diabetes pasti kena, tetapi balik lagi perbaiki lifestyle ya dok ya. Betul dokter Neva. Berarti bisa dicegah tidak ya dok ya penyakit ini ya dok ya. Jadi segan. Balik ke dokter Dian dok ya. Nah, untuk orang yang menderita diabetes ini dan sudah mengalami diabetic eye disease ini dok ya, itu sebaiknya kontrol rutinnya itu berapa kali sih dok untuk ke dokter matanya? Tergantung beberapa awal. Jadi kalau memang tadi saya bilang masih di tahap mild, itu 6 bulan sampai setahun berapa? Tapi ingat harus tadi kontrol tetap lagi, gula darah harus terkontrol, tekanan darah, saya lagi yang ABC tadi ya. Kalau misalnya sudah di tahap yang severe, yang berat, itu minimal 3 bulan sekali harus kontrol rutin. Ada kasus yang proliferatif lebih cepat lagi, 1 hingga 2 bulan harus kontrol rutin. Jadi tergantung dari pemeriksaan awal levelnya ini ada di mana. Bisa juga diperiksakan di rumah sakit kita ya dok ya? Bisa sekali, semua alat yang sakit mata sudah. Mungkin kita periksa kembali kan, mungkin apakah ada pertanyaan? Ini belum ada. Untuk dokter Endang ini dok, untuk penyakit diabetes ini sendiri dok ya, kan kadang kita nggak ngerasa ya dok ada ternyata sudah mengalami diabetes. Nah, jadi sebagai bentuk antisipasinya itu tadi kan balik lagi ke pencegahan. Ya tadi olahraga ya dok ya. Kalau misal
keluarga kita ada yang memiliki riwayat diabetes, apakah kita perlu tetap? Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, kalau orang tua kita nggak ada riwayat nih, Dokter Neva. Tapi kalau kita pola makan ngawur sembarangan dengan model yang zaman sekarang, tetap aja prediksinya akan terjadi. Makanya sekarang ini angka diabetes di Asia, karena resiko kejadian pada pasien-pasien DM ini salah satunya Dokter Dian yang kulit hitam, ras Asia, Amerika, itu termasuk kita Asia, jadi tinggi dibanding ini. Jadi mungkin tetap aja Dokter Neva bisa terjadi itu. Makanya yang denial tadi yang saya bilang bahwa pasien merasa aman-aman saja, tiba-tiba gangguan penglihatan, banyak pasien tiba-tiba tidak bisa mendadak kabur, pasien banyak sekali yang seperti itu keluhannya. Kulit gatal, terus banyak yang mengalami gangguan yang dia tidak merasa karena dia tidak ada turunan. Jadi mungkin saya juga mau nanya sedikit nih tentang diabetic eye ke Dokter Dian ya, Dokter Neva. Sahabat mungkin tadi sudah disampaikan Dokter Dian bahwa proliferatif, non proliferatif, mungkin saya sendiri sebagai internis agak sedikit bingung meskipun setiap hari saya dikonsulin sama Dokter Dian. Ada pasien curhatnya ke saya, dianggapnya saya sebagai ophthalmologist bukan internis. Dok, kenapa saya nggak bisa lihat ya doknya? Kan padahal saya sudah operasi berkali-kali, padahal saya sudah suntik IVA berkali-kali gitu. Jadi mungkin tadi selain stres, kadang pasien nggak stres. Tenang aja Pak, ini udah bagus. Termasuk suami saya, dia bukan DM tapi hipertensi. Itu gimana dok? Prediksinya? Dia tadi disampaikan durasinya sampai berapa lama dia mengalami perbaikan? Ini untuk kasus DM atau hipertensi? DM. Kalau DM, tadi sebetulnya sih kembali lagi ke staging. Kalau sudah memang di proliferatif, untuk kembali lagi ke tahap sebelumnya. Karena dia sudah kerusakannya saya bilang sudah keluar. Karena itu ada 10 lapisan. Jadi ketika dia masih di non, dia bisa kena mungkin ya istilahnya nih lapisan 1, lapisan 2, di antara 10 lapisan. Nah ketika dia belum keluar dari retina, itu yang masih tadi saya bilang masih benar-benar masih bisa kita kontrol. Harapannya lebih baik prediksinya. Tapi ketika memang sudah datang di tahap proliferatif gitu, sekali memang bisa kembali lagi. Nah, namun pada kasus-kasus yang early, jadi proliferatifnya juga ada stagingnya lagi dok, Dr. Endang. Ada early, kemudian ada yang advance. Jadi ada di early kan pecah nih pembuluh darah dok. Kalau istilah medisnya dibilang perdarahan deus gitu. Nah ini kita segera lakukan tindakan vitrektomi atau operasi. Nah ketika kita operasi, kita lihat pembuluh darahnya juga masih cukup baik, kerusakannya juga tidak terlalu berat, kemudian kita lakukan tindakan laser. Insya Allah sih sampai baik gitu. Tapi memang sih kalau jadi gini, ketika kena makula ini kan penglihatan sentral. Di kita itu ada istilah iskemik dan non iskemik. Ketika dia memang iskemik ini kematian jaringan lah istilahnya seperti itu ya sahabat RSKM. Ketika memang dia sudah mengalami kematian jaringan, walaupun kondisi perifernya, kondisi pinggir-pinggirnya itu baik, dia sudah mengalami kematian jaringan, ya tidak bisa kembali lagi gitu. Jadi memang nah makanya sehubungan dengan ini saya ingin bertanya nih, bagi kita yang orang-orang yang tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki gejala, ini perlu nggak sih kita sebaiknya berapa dalam setahun itu apakah kita memang perlu medical check up atau mungkin bagaimana bagi kita yang kadang-kadang nggak ada apa-apa, maksudnya yang diterima ya sehari-hari kita nggak ada keluhan. Bagaimana sih kita untuk perlu screening? Kapan sih sebaiknya gitu dok? Ya, jadi kalau saya pribadi di penyakit dalam untuk pasien-pasien yang disampaikan dokter Dian tadi tidak ada faktor resiko untuk tiap tahun, kalau memang kan teorinya sebenarnya tiap tahun kita harus medical check up, bukan penyakit dalam aja. Dari medical check up itu MCU itu mesti di mata, di telinga, seluruh sistemik kita. Jadi kalau sarannya pencegahan lebih bagus, meskipun nggak rutin seperti pada pasien DM. Enggak setahun 2 tahun sekali juga, nggak ada ininya sih, nggak ada. Lebih bagus daripada pengobatan kan dokter Dian. Medical check up perlu ya. Ya, MCU tetap. Perlu dan sebagai suatu bentuk pencegahan juga sebenarnya itu ya dok. Ya. Ini lagi saya mau nanya ya dok ya.
ini kan memang menyerangnya ke mata ya, Dok, ya. Sedangkan kita tahu penyakit mata itu kan banyak. Apa mungkin enggak sih khasnya gitu kan? Gejala Iya, gejalanya. Jadi kalau ketika saya sudah merasakan ini sih keluar kabur misalnya mendadak atau itu dok, saya harus cepat-cepat berobat nih, kemungkinan ini penyakit ini. baik, jadi memang kita bicara banyak sekali ya di mata ini. Tapi memang yang khas adalah kabur perlahan. Jadi memang pasien sudah mulai kabur, tapi kadang-kadang nih ketika dia kabur, yang jadi masalah kita ini kan punya dua mata. Jadi kadang-kadang satu mata ini dibantu sama mata sebelahnya. Jadi nanti aja lah. Jadi ya itu tadi yang jelek sama mata lagi. Jadi terkompensasi gitu. Jadi sehingga pada terlambat untuk datang gitu. Jadi memang keluhannya adalah penglihatan kabur perlahan. Namun jangan salah, penglihatan kabur mendadak juga itu ada disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Namanya CRVO atau Central Retinal Vein Occlusion. Jadi sumbatan pada pembuluh darah vena di retina. Itu kalau istilah orang ini bilang cur mata. Seperti itu. Itu juga penglihatannya kabur dan mendadak. Orang pasien, aduh tadi sholat masih itu kok, di sholat kok tiba-tiba nggak bisa lihat. Itu pecah pembuluh darah. Faktor resikonya apa? Diabetes mellitus. Pokoknya intinya sih Dr. Eva, begitu ada keluhan di mata, karena gini, kalau mata merah, bengkak, kemudian belekan, pasien pasti cepat datang deh, pasti sakit, nyeri, kelopak mata bengkak, pasti pasien akan segera datang. Tapi kalau yang dia hanya painless, dia nggak ada rasa sakit, matanya nggak merah, nggak ada belekan, hanya kabur perlahan, karena pasien awareness-nya agak kurang gitu. Jadi ya kepada sahabat RSKM, kalau ada keluhan di mata, apalagi di masa pandemi seperti ini, seperti Dr. Endang katakan, diet olahraganya lifestyle-nya mungkin mager ya di rumah, males gitu ya, jangan ini deh, tetap harus periksa mata. Mungkin mengingat waktu kita ya terbatas, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Endang menjelaskan mengenai keterkaitan antara diabetes dan penyakit mata. Mungkin sahabat RSKM sudah paling tidak sudah ada gambaran ya, bagaimana kemudian diabetes itu bisa mempengaruhi mata dan menyebabkan kelainan-kelainan pada mata. Dan memang tidak hanya kelainan pada mata itu macam-macam juga dong yang terjadi, ada glaukoma, ada juga katarak, kemudian ada juga diabetic retinopathy. Jadi mungkin bagi sahabat RSKM yang mungkin mendengar dan mungkin ada dari yang mengalami keluhan seperti yang dijelaskan tadi, mungkin bisa diperiksakan ya dok ya. Jadi baiklah, mungkin kita cukupkan dulu sahabat RSKM sampai di sini. Jadi terima kasih kepada sahabat RSKM yang telah menyaksikan talkshow kita pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada Dr. Dian Gambaria, SPM Konsultan, dan juga Dr. Endang Marduji, spesialis penyakit dalam. Terima kasih banyak dok atas informasi-informasi yang bermanfaat yang diberikan kepada kita. Semoga sahabat RSKM masih tambah tahu ya dok ya. Dan mungkin untuk sahabat RSKM yang ingin menyaksikan tayang ulangnya dan mungkin karena memang tidak sempat menyaksikan dari awal sampai akhir, bisa